Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini tema kita adalah carilah rezeki yang halal. Karena banyak sekali saudara-saudara kita di sana banyak yang mencari rezeki yang belum bisa membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram. Rezeki itu terbagi-bagi, ada yang halal, ada yang haram, dan juga ada yang syubhat. Kalau yang jelas, yang halal itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sebetulnya jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Cuma terkadang manusia ini nggak mau tahu, ini yang repot. Pokoknya asal uang diambil sama dia. Pokoknya harta diambil sama dia. Padahal kalau dia beriman kepada Allah, dia akan lebih berhati-hati mencari rezeki. Maka carilah rezeki yang halal. Tadi saya bilang ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, juga ada rezeki yang syubhat. Kalau syubhat ini apa sih? Rezeki yang syubhat ini antara halal dan haram. Enggak jelas, disebut halal belum jelas, disebut haram juga belum jelas. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari rezeki yang halal. Ini perintah Allah, saudara. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi. Tapi ingat, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Jadi enggak sembarangan kita makan. Allah suruh makan, Allah suruh minum, tapi bukan berarti semuanya halal. Tapi carilah yang halal. Artinya jangan sampai rezeki kita hasil mencuri, rezeki kita hasil nipu, ya. Rezeki kita hasil apa lagi? Hasil riba dan lain sebagainya. Perbuatan yang haram ini bisa berbahaya buat diri kita sendiri. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lanjutannya, janganlah kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Surat Al-Maidah ayat 88. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa ayat 29 dan ayat sampai 30, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian dengan batil. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram, hasil mencuri, ya, atau harta warisan yang tidak tidak benar. Ini haknya sebetulnya hak orang lain, hak adik kita atau kakak kita, tapi kita ambil warisannya. Jadi warisan dari orang tua kita ambil semuanya, adik-adiknya yang lain nggak dikasih. Nah, ini ada hak orang lain, termasuk harta yang haram atau rezeki yang haram. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalau hasil jual beli yang benar, atau kita dapat harta dari pemberian dari seseorang yang halal, yang benar, ya.
Wala taqtulu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala nih memberikan peringatan kepada kita, jangan bunuh diri kita sendiri. Ya kan? Kita jangan bunuh diri kita sendiri. Karena dengan kita memakan harta yang haram sama aja bunuh diri sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bikum rahima, kepada kita ini, kepada kalian rahim, maha penyayang, maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nar. Barang siapa yang berbuat demikian, dia nyari harta, nyari rezeki secara merampas harta orang lain, baik itu nyopet atau ngambil, merampas harta orang lah hasil. Wa dzulma, secara zalim dia ambil punya orang. Ya, nipu lah, apalagi termasuk apa tuh? Korup ya, apa korup? Korupsi ya, punya orang diambil juga. Bagaimana tuh nanti? Kata Allah, fasawfa nuslihi naro, nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Masya Allah. Nah di sini kita hati-hati ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tapi jangan sampai kita menerima hasil rezeki yang haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum al-wara'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik agama kalian itu adalah al-wara'. Sebaik-baik agama kamu itu adalah apa? Orang yang berhati-hati dari perkara yang haram, gak mau deketin gitu. Dalam hadis lain, wa qala alaihi salatu wassalam, ya Abu Hurairah, wahai Abi Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', berhati-hati dari perkara yang haram, menjauhi dari perkara yang haram, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dijelaskan, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Nah, saudara, ketika saudara mencari rezeki, itu diperintahkan oleh Allah cari rezeki yang apa? Yang halal. Talabul halali wajibun. Mencari rezeki itu hukumnya wajib. Rezeki yang mana? Rezeki yang halal bagi setiap orang muslim. Nah, ketika kita berangkat dari rumah, keluar rumah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri dan anak kita, ya, itu dengan niat lillahi ta'ala kita mencari nafkah, dan ini wajib hukumnya. Perginya kita dari rumah jadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi amal soleh buat kita. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis lain dijelaskan, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki itu, mencari rezeki halal itu wajib setelah melaksanakan sholat-sholat yang wajib, setelah kewajiban yang kita laksanakan. Masya Allah. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti hati-hati. Perut kita ini mesti kita jaga, karena ketika badan kita menelan atau memakan makanan yang haram, ini na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhud. Tidak masuk surga lahmun nabata min suhud, ketika ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, li anta ja'ala fi fika turaban khairun laka min anta ja'ala fihi ta'aman harama. Artinya kurang lebih, ya kan, lebih baik makan apa? Lebih baik makan tanah daripada makan makanan yang apa? Yang haram. Lebih baik makan tanah. Masya Allah. Begitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Masya Allah. Saking apanya tuh? Bahayanya harta atau rezeki yang haram.
Kok bisa berbahaya? Dalam hadis lain dijelaskan, maniktasaba malan min ghairi hillihi, orang yang mencari rezeki, mencari harta tapi tidak halal, artinya haram rezekinya. Fa in tasaddaqa, kalau hartanya disedekahkan, bihi, dengannya, lam yuqbal minhu, enggak diterima, Kang. Misalkan nih, dia mencuri atau hasil nipu, kan dapat uang tuh ya, dapat harta, dia dapat 20 juta nih nipu. Aduh, lumayan nih, bikin syukuran ngundang anak yatim dibagi dah 20 juta, lumayan nih untungnya, dikasih buat anak-anak yatim 10 juta, setengah-setengah. Wah, Masya Allah. Gimana tuh? Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yuqbal minhu, tidak diterima. Nah, kelihatannya amal soleh ya, kelihatannya. Atau rezekinya dipakai apa tuh? Hartanya dipakai pergi haji. Pergi haji sama pergi umroh. Kalau dia pakai rezeki atau harta yang haram, ibadah haji nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa in anfaqa minhu lam yubarik lahu fi. Kalau dia infakkan kepada keluarganya, ya, dia kasih kepada anaknya, kepada istrinya buat makan sehari-harinya, itu keluarga bukannya jadi berkah, justru kebalikannya, nggak berkah tuh keluarganya. Istrinya jadi membangkang, anaknya nggak nurut, udah kacau sudah. Nah, asal mulanya dari dosa mana? Dari makanan yang haram. Masya Allah ya. Kita perlu hati-hati dari makanan yang haram. Maka perlu kita cari rezeki yang halal. Dalam hadis lain dijelaskan, manishtara thawban bi asyri darahima bi asyarati darahima wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaih. Artinya kurang lebih seperti ini. Contoh, saya kasih contoh ya Kang ya. Kang Muti ya, beli baju harganya berapa? 100.000 lah. Beli baju koko 100.000. Yang 90.000 halal, yang 10.000 haram. Maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini padahal banyak yang mana? Banyak yang halal, yang haramnya cuma 10.000, yang halalnya 90, tetap sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti hati-hati dari harta yang haram, rezeki yang haram. Itu harta yang haram yang di luar badan loh. Sholat kita nggak diterima, ibadahnya nggak ada diterima. Padahal hartanya di mana tuh? Di luar badan. Apalagi kalau harta yang dimakan, makanan, minuman yang kita minum haram, lebih lagi dari itu. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki yang halal, yang thayyib. Allah kasih kemudahan, amin ya rabbal alamin. Kalau kita pakai ibadah tapi hasilnya yang haram, beli sejadah, beli rumah, beli tanah dan lain sebagainya, ya, kita pakai ibadah lah. Kita pergi haji pakai harta haram, bangun masjid pakai harta haram, ya, itu gimana? Gala Sufyan ats-Tsauri, beliau berkata, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi minal haram, masalul ladzi yaghsilu ats-tsawb al-mutanajjis bil baul. Intaha. Apa artinya, Kang? Jadi kalau dia beribadah atau seperti mewakafkan tanah atau ya tadi pergi haji ya, tapi pakai harta haram, sama aja saudara mencuci pakaian pakai air kencing. Kira-kira nambah bersih apa nambah kotor? Udah mah pakaian kita kotor, kita mau cuci malah pakai air kencing. Waduh, ini menambah kotor. Sama seperti itu. Ketika kita mau ibadah tapi naudzubillah pakai harta yang haram, Allah nggak mau menerima. Allah tidak mau menerima. Kenapa? Dalam ayat lain dijelaskan,
Dalam hadis ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima. Innallaha thayyibun, Allah itu thayyib, bersih. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima kecuali yang bersih. Maka ketika kita mau beribadah, perhatikan pakaian kita apakah dari yang halal, makanan kita dari yang halal, minuman kita, tempat tinggal kita, ya, dan lain sebagainya, kita mesti diperhatikan harus dari yang halal. Adapun dari yang haram, naudzubillah, Allah tidak akan menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan dunia kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya rezeki yang halal dan thayyib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an la tu'adibna alaih wa amalan mutaqabbalah wa dirayah syamilah wa fahman zakiyya wa taban safiyya wa shifaan min kulli marad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.